Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita semua segala nikmat-nikmatnya, sehingga kita semuanya masih bisa menghadiri majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Salawat beriringan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita selalu nantikan syafaat beliau di akhirat nanti insyaallah taala. Baik, pada siang hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam bil Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala. Kita alhamdulillah sudah masuk ke babul adzan, ya, bab tentang azan. Kita akan masuk ke hadis yang ke-62, al-hadits ats-tsani was-sittun. Hadis yang ke-62. Qala al-muallif rahimallahu taala an Abi Juhaifata Wahb ibni Abdillah As-Sawai qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbatin lahu hamra'u min adamin qala fa kharaja Bilal biwadu'in famin nadihin wa nailin fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anduru ila bayadi saqaihi qala fatawadda'a wa adzina Bilal qala faja'altu atatabba'u fahu hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas salah hayya 'alal falah thumma raqistu lahu 'anazatan fataqaddama wa shalla adh-dhuhra rak'ataini thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ilal Madinah. Baik, hadis ini, hadis yang ke-62 ini menjelaskan tentang hukum iltifaf fil adzan. Artinya hukum menoleh ketika sedang melakukan adzan. Bagaimana hukumnya seorang muadzin menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri? Ya. Wa maudhi'uhu, dan tempatnya kapan? Ya, tempatnya ketika di mana seorang muadzin membaca lalu menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Juhaifah. Nama beliau Wahab ibnu Abdillah, ya. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu masih kecil, ya. Wahab bin Abdillah itu bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ya, beliau ini belum baligh, ya, belum baligh, tapi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini termasuk teman dekatnya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau diamanahi oleh Ali ibn Abi Thalib sebagai orang yang diberikan tanggung jawab atas Baitul Mal, ya, ketika Ali ibn Abi Thalib memimpin kaum
muslimin. Dan beliau wafat ya pada tahun 64 Hijriyah ya, arba'ah asituna minal hijrah. Baik, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yukhbiru Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fi hajjatil wada'i fil Abtah. Ya. Bahwasanya Abu Juhaifah ini mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya beliau ini suatu hari datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau sedang ataupun dalam melaksanakan hajjatul wada, haji yang terakhir yang beliau lakukan. Ya. Fil Abtah, ya, ketika itu beliau masih dekat ya di pintu masuk Makkah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin lahu hamra min jildin yastadillu biha minal har. Dan ketika itu beliau ini berada di sebuah tenda ya, seperti tenda ataupun terpal ya, berwarna merah yang terbuat dari jilid ataupun kulit, yang dimana beliau menggunakan tenda tersebut untuk ya berlindung dari panasnya matahari. Fa kharaja Bilal radhiyallahu anhu. Lalu Bilal itu keluar dari tenda tersebut bima'in lil wudu ya, dengan air ya untuk berwudu. Faja'alan nas ya'khuduna minhu ma baina nadihin wa na'ilin yatawadda'un ya. Dan manusia ini ya, para sahabat-sahabat ketika itu menjadikan dan juga mengambil dari air tersebut digunakan untuk berwudu. Qala Abu Juhaifah ya, Abu Juhaifah berkata, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal qubbah labisan hullata hamra'in mushmiran an saqaihi. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tendanya ya, dan memakai jubah berwarna merah, memakai pakaian berwarna merah, menunjukkan dibolehkan bagi kita memakai pakaian berwarna merah. Mushmiran an saqaihi, akan tapi beliau ini menggulung pakaian tersebut sampai ke betis ya, sampai ke betis. Fatawaddoa thumma adzana au adzina Bilalun li salati dzuhri. Lalu ketika beliau sudah berwudu, lalu Bilal Ibnu Rabah mengumandangkan azan untuk salat zuhur. Faja'ala yaltafitu yaminan wa shimalan. Lalu beliau Bilal ketika mengumandangkan azan, beliau ini menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Yaqulu, ketika beliau mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Ketika muadzin ya, khususnya di sini adalah muadzin, ketika dia azan, ketika sampai ke lafaz hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah, disunnahkan untuk menolehkan kepalanya ke kanan dan juga ke kiri. Wa aqaba as-salata bil falahi isyaratan ila annaha sababun lahu. Thumma rakiza Bilalun al-anazata allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yushibuha fis safar litakuna sutratan lahu. Lalu setelah selesai ya, setelah selesai melakukan azan ya, lalu Bilal itu menancapkan sebuah tombak ya, sebuah tombak ya, yang dimana tombak tersebut ataupun kayu tersebut itu menemani Nabi Muhammad SAW ketika bersafar ya.
tujuannya Bilal menancapkan tongkat tersebut itu tujuannya untuk menjadi sutrohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Maka dari sini bisa kita simpulkan disunnahkan untuk adanya sutroh di depan kita ketika kita sholat, baik menggunakan tongkat ataupun menggunakan bangku dan lain sebagainya, ya, sebagai wujud kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fataqaddama Sallallahu Alaihi Wasallam nahwaha fasalla adz-dzuhra rak'ataini qasran wastamarra ala qasri salatir rubaiyah ila rak'ataini hatta raja'a ilal Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun maju untuk melaksanakan salat zuhur 2 rakaat secara qasar, ya, secara qasar karena ketika itu sedang haji wada, ya. Wastabarra ala qasri shalah rubaiyah, dan beliau terus-menerus melakukan salat qasar bagi yang salatnya 4 rakaat, ya, diqasar menjadi 2 rakaat hatta raja'a ilal Madinah, sampai beliau pulang ke Madinah. Jadi ketika sebelum beliau pulang ke Madinah, beliau selalu mengqasar salat yang rubaiyah. Salat yang 4 rakaat beliau qasar menjadi 2 rakaat. Maka banyak faidah hadis, ya. Banyak faidah hadis dari hadis ini. Yang pertama, tawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana mukhayyamuhu tilkal qubbah as-saghirah minal julud. Ya. Ada tawadhu'un Nabi, ada namanya kerendah hatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi di mana beliau ataupun tendanya beliau saja itu sangat kecil, ya, bahkan terbuat dari kulit. Nah, ini menunjukkan kerendah hatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya pencitraan saja, ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat rendah hati sekali. Beliau tunjukkan dari mukhayyamnya, tenda beliau terbuat yang kecil, terbuat dari kulit. Yang kedua, tauzi'u ma'il wudu' bainan nas, yaitu boleh membagikan air wudu di antara manusia. Yang ketiga, jawazul lubsil hullatil hamra, yaitu dibolehkan bagi kita memakai jubah ataupun pakaian berwarna merah, ya, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenakan. Lalu selanjutnya, jawazu tashmir rajuli thawbahu an saqaihi la siyama fis safar, dibolehkan bagi seseorang itu menggulung pakaiannya sampai ke betis, ya, sampai ke betis, terlebih ketika dalam perjalanan. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya as-saqai ini laisa minal aurah, bahwasanya 2 betis laki-laki, ya, bukan perempuan, 2 betis laki-laki itu bukan termasuk aurah, ya, bukan termasuk aurat yang harus ditutupi, ya. Dan juga dalam hadis ini disyariatkan masyru'iyatul adzani fis safar, walaupun di dalam safar disyariatkan juga azan, ya, disyariatkan juga azan, ya, jangan sampai meninggalkan azan ketika kita safar. Terus selanjutnya, masyru'iyatul iltifafi yaminan wa shimalan fil hay'alataini, disunahkan bagi kita ataupun disyariatkan bagi kita menoleh ke kanan dan ke kiri di dalam lafaz azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya.
Lalu selanjutnya masyru'iyatus sholati ila sutrah. Ya. Wa annal aula ridzuha idza kanat hirbah aw shibhuha. Disyariatkannya salat ke sutrah, ya, pembatas bagi ketika kita salat di depan kita hendaknya kita pakaikan sutrah, ya, sebagai pembatas. Wa annal aula, yang terlebih utama lagi, itu ditancapkan apabila itu berupa tombak, tongkat ataupun yang semisalnya. Ya. Selanjutnya, annal musafira yuqassiru as-salat ar-rubaiyah ila rak'ataini hatta yarji'a ila baladihi wa in tala safaruhu. Bahwasanya seorang musafir itu disunnahkan mengqasar salatnya yang 4, ya, diqasar menjadi 2. Sampai kapan? Sampai dia pulang ke daerahnya, wa in tala safaruhu. Walaupun safarnya ini sangat lama, ya, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, maka bolehkan bagi seorang musafir untuk mengqasar salat yang 4 menjadi 2. Al-ashir yang terakhir menurut beliau, annal musafir yuqassiru wa in kana atau yaqsiru wa in kana fi baladin tazawwaja fihi au istawtanahu sabiqan. Bahwasanya bagi seorang musafir dibolehkan untuk mengqasar walaupun di daerah yang dimana dia itu menikah di dalamnya, ya, menikah di daerah tersebut, atau dia menetap dulunya dia menetap di situ. Ya, dulunya dia menetap di daerah tersebut, lalu dia pergi, ya, bertempat tinggal di tempat lain, lalu ketika pulang maka dibolehkan juga bagi dia untuk mengqasar salatnya. Nah, ini beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hukumnya iltifaf, khususnya di bab adzan ini, hukumnya menoleh ke kanan dan ke kiri bagi seorang muadzin ketika sampai ke lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka jangan sampai lupa bagi seorang muadzin disunahkan untuk menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri ketika sampai ke lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik. Qala al-muallif rahimallahu taala al-haditsu ats-tsalitsu wa sittun. Hadis yang ke-63. Ya, hadis yang ke-63. Qala an Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar yang sudah kita terjemahkan, ya, siapa beliau, anaknya siapa, kapan wafatnya di hadis yang ke-13. Dan hadis ini menjelaskan tentang hukum adzan sebelum fajar. Ya, hukumnya adzan sebelum fajar. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ittakhadha lil masjid fil Madinah muadzinaini Bilalan wa banu ummi maktumin. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menjadikan, ya, di Masjid Nabawi di Madinah itu 2 orang muadzin. Yang pertama yaitu Bilal ibnu Rabah. Yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktumin. Abdullah ibnu Ummi Maktumin. Ini 2 muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Wa kana yu'adzinani lil fajr. Dan keduanya
mengumandangkan azan ketika fajar. Ahaduhuma qabla tulu'ihi, ya, liyarji'al qa'imu ila sahuri wa yuqidhu an-na'imu lahu. Yang pertama yaitu mengumandangkan azan sebelum fajar atau sebelum munculnya fajar shadiq. Ya, kemarin kita sudah jelaskan fajar ada dua, fajar kadhib dan juga fajar shadiq. Nah, sebelum terbitnya fajar shadiq, maka yang mengumandangkan azan salah satu dari mereka yaitu Bilal ibnu Rabah. Tujuannya, ya, untuk membangunkan orang untuk melakukan sahur ketika puasa, ya. Wa yuqidu an-na'imu lahu, ya, terus juga untuk membangunkan orang-orang tidur untuk melakukan salat malam misalnya dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Wa tsani ba'da tulu'ihi, yang kedua setelah munculnya fajar, ya, setelah munculnya fajar shadiq maka dikumandangkan azan kembali. Wa fil hadithi, ya, dalam hadis tadi, yukhbiru Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah ibnu Umar mengabarkan kepada kita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayyana lin-nasi hukma kulli wahidin minal adzanaini. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bagi manusia hukum dari setiap azan, ya, azan yang pertama dan azan yang kedua, hukumnya apa? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi anna Bilalan yu'adzinu bilailin qabla tulu'il fajr. Bahwasanya Bilal, beliau azan pada waktu malam sebelum munculnya fajar. Ya, sebelum munculnya fajar itu Bilal mengumandangkan azan. Fala tamtani'u ayyuhas shaimuna bi adzanihi 'anil akli wasyarab bal kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin. Maka tidak boleh bagi seorang yang berpuasa, ya, seorang yang berpuasa melarang dirinya, ya, melarang dirinya untuk memakan makanan yang pertama ataupun meminum minuman, ya. Jadi jangan ketika sahabat Bilal ibnu Rabah itu melakukan azan sebelum fajar, maka jangan kita larang diri kita untuk makan dan minum, ya, karena ketika itu masih gelap, masih malam, belum muncul fajar shadiq. Bal, akan tetapi kulu washrabu, makanlah, minumlah sepuas kalian ketika sahabat Bilal masih mau menangkan azan, hatta yu'adzina ibnu ummi maktumin, sampai sahabat Abdullah ibnu ummi maktum ini mengumandangkan azan, ya, sampai sahabat Abdullah ibnu ummi maktum ini mengumandangkan azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu la yu'adzinu hatta, ya, hatta yatla'a al-fajr, ya, bahwasanya sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum ini, beliau ini tidak mengumandangkan azan sampai munculnya fajar shadiq. Waqala Ibnu Umar mengatakan, kana ibnu ummi maktumin rajulan a'ma la yu'adzinu hatta yaqula lahu nas asbahta, ya, bahwasanya Abdullah ibnu Umar mengabarkan kepada kita bahwasanya sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum ini orangnya ini adalah seorang yang buta matanya, ya, tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat. Maka seorang yang tidak bisa melihat itu tidak mengetahui kapan munculnya fajar shadiq. Maka
beliau ini tidak mengumandangkan azan sampai seseorang akan berkata kepada dia asbahta asbahta. Ya sudah waktunya masuk waktu subuh. Sudah waktunya masuk waktu subuh, lalu beliau azan subuh, azan salat subuh. Ini hadis yang ke-63 menjelaskan hukum azan sebelum fajar. Jadi sebelum fajar itu berarti ada 2 azan, ya, disunahkan untuk mengumandangkan dua azan, ya, bagi takmir masjid, ya, gunakan dua azan ini, jangan ditinggal, ya. Azan yang pertama, ya, itu azannya Bilal, ya, azan mungkin ya 15 menit atau setengah jam sebelum fajar, ya, sebelum munculnya fajar shadiq. Lalu setelah itu dikumandangkanlah ketika fajar shadiq sudah muncul, dikumandangkan azan subuh oleh sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Baik. Fawaidul hadis. Ya. Dari hadis ini beberapa faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya jawazul adzani qablal fajri. Dibolehkan azan sebelum fajar. Idza kana thamma adzanun ba'dahu. Terlebih ada azan setelahnya. Jadi setelahnya masih ada azan, maka dibolehkan untuk mengumandangkan azan sebelum fajar. Ya, sebelum fajar dibolehkan untuk mengumandangkan azan. Yang kedua, ikhbarun nasi bidzalika idza khifa ayyagtaru bil adzanil ula. Jadi bagi seorang takmir, ya, takmir masjid atau seorang muadzin mengabarkan kepada manusia bahwa ditakutkan, ya, mengabarkan kepada manusia bahwa ini adzan pertama. Ya, ini adzan pertama. Ya, ditakutkan, ya, apabila mereka tidak dikabarkan, ditakutkan mereka para manusia tertipu ataupun mengira bahwasanya itu azan subuh. Ya. Nanti ya, mereka tidak makan, tidak minum, ya, maka dikabarkan kepada manusia. Yang ketiga, wujubul amali bil adani idza kana al muadzinu thiqatan. Diwajibkan mengamalkan dengan azan tersebut idza kana apabila muadzin tersebut orangnya terpercaya. Ya, orangnya terpercaya. Ya, bolehkan mengamalkan azan tersebut, azan Bilal dan azan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang keempat, jawazul akli wa syurbi li shaim hatta yatla'al fajri. Yatla'al fajr. Baik, dibolehkan makan dan minum, ya, bagi seorang yang puasa sampai munculnya fajar. Ya, sampai munculnya fajar kita dibolehkan untuk makan dan minum, ya. Lalu yang kelima, yang terakhir, jawazu nisbatir rajuli ila ummihi idza ishtahara bidzalika wa lam tahsul bihi adiyatun alaihi aw ala ummihi aw abihi. Dibolehkan kita menisbatkan seseorang kepada ibunya. Seperti seseorang menisbatkan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini adalah ibunya Abdullah, maka dibolehkan bagi seseorang untuk menisbatkan kepada ibunya apabila memang terkenalnya itu ibunya. Ya, apabila yang terkenal itu adalah ibunya. Ya, terlebih itu tidak menyakitinya. Ya, apabila itu tidak menyakitinya ataupun tidak menyakiti ibunya ketika dinisbatkan nama tersebut, atau tidak menyakiti bapaknya, maka boleh bagi kita untuk menisbatkan
nama ibunya kepada seseorang. Baik, qala Syekh Ibnu Bassam hafizahullah taala, beberapa faidah yang beliau berikan bahwasanya jawazul adzani li salatil fajri qabla dukhuli waqtiha. Ya, dibolehkan mengumandangkan azan untuk salat fajar qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya salat fajar. Maksudnya di sini adalah adzannya Bilal, ya, tetapi bukan untuk melaksanakan salat subuh. Yang kedua, jawazu ittikhadhi muadzinaini li masjidin wahidin. Nah, berarti dibolehkan menjadikan 2 orang muadzin bagi satu masjid, boleh. Jadi tidak khusus 1 orang itu aja, enggak. Jadi boleh kita menjadikan 2 muadzin, ya, dalam satu masjid, ya. Wa yakunu li adzanin kulli minhuma waqtun ma'lum. Jadi boleh seseorang mengumandangkan azan sesuai dengan waktu-waktunya. Misalnya 2 orang waktunya maghrib, isya, subuh, satu lagi isya, zuhur, asar, dan lain sebagainya, sesuai waktu-waktu yang disepakati, maka boleh. Yang ketiga, jawazu ittikhadhil muadzzinil a'ma wa taqliduhu li'anna ibna ummi maktum rajulun a'ma. Dibolehkan kita menjadikan seorang muadzin yang buta. Nah, jadi seorang yang buta boleh menjadi seorang muadzin, ya. Jadi seorang yang buta itu jangan sampai meremehkan dirinya. Dia bisa menjadi seorang muadzin sebagaimana Abdullah ibnu Ummi Maktum, karena sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum ini juga seorang yang buta. Wa fihi istihbabu adamil kafi anil akli wa syurbi liman arada asyam hatta yatahaqqaqa tulu'al fajri. Ya, bahwasanya di dalam hadis ini itu ada ada anjuran bagi kita untuk tidak mencukupkan makanan dan minuman bagi seseorang yang ingin berpuasa sampai dia yakin, ya, sampai dia yakin bahwasanya fajarnya sudah muncul, ya, sampai dia yakin fajarnya itu sudah muncul. Wa alla yumsika qabla dzalika wal amru fi qawlihi fakulu washrabu, ya. Dan jangan sampai kita menahan diri kita untuk makan dan minum, ya, sebelum munculnya fajar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian. Ya, ini menunjukkan tentang kebolehan, huwa lil ibahah. Ya. Wal i'lam bi imtidadi waqtis sahuri ila hadzal waqti. Ini sebagai pemberitahuan bagi kita tentang panjangnya waktu sahur sampai munculnya fajar, ya, sampai munculnya fajar. Yang terakhir menurut beliau, fa fihi jawazul amali bi khabaril wahidi idza kana thiqatan ma'rufan. Di dalam hadis ini dibolehkan mengamalkan, ya, dengan khobar dari kabar satu orang apabila satu orang ini thiqah, ya, apabila satu orang ini thiqah yang diketahui kethiqahannya, keterpercayaannya, seperti halnya Abdullah bin Maktum itu diberikan tanda oleh seseorang, ya, satu orang untuk melakukan azan, ya, dan beliau mengetahui orang tersebut dengan kethiqahannya, maka beliau azan menunjukkan bolehnya kita mengamalkan dengan kabar satu orang yang terpercaya. Ini hadis yang ke-63, ya,
menjelaskan kepada kita bagaimana hukumnya azan sebelum fajar. Ya, sebelum fajar. Jadi jangan sampai kita ada masjid yang azan 2 kali, ya, lalu kita katakan, oh itu sesat itu. Ini ajaran mana lagi? Ini Islam yang mana lagi? Ya, kan? Karena kurang ilmunya kita tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis yang terakhir di dalam bab adzan, ya, hadis yang terakhir dalam bab adzan, al-hadis ar-rabi' wa sittun, hadis yang ke-64. Qala al-muallif rahimallahu taala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Ya. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Ya, hadisnya pendek, ya. Bahwasanya di sini tentang hukumnya mengikuti muadzin seperti apa yang beliau ucapkan. Ya, ini hukumnya bagaimana kita mengikuti muadzin seperti yang beliau ucapkan. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Di sini beliau mengabarkan kepada kita, menceritakan kepada kita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara mendengarkan azan, hendaknya dia mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Wa dzalika min ajli ayyashmula ajrul adani lil muadzinina wa liman sami'ahum wa taba'ahum ala adanihim. Wa hadza min kamali syariatil islamiyyati wa syumuliha walhamdulillahi rabbil alamin. Menurut Syekh, ini adalah dari segi mencakupnya, ya, pahala, ya, bagi orang yang mengumandangkan azan lil muadzinin dan bagi orang yang mendengarkan. Jadi yang muadzin mendapatkan pahala dan yang mendengarkan ketika beliau mengucapkan seperti halnya muadzin ucapkan, dia juga mendapatkan pahala. Dan ini termasuk kesempurnaan syariat Islam dan alhamdulillahirabbil alamin. Dari hadis ini faedahnya bahwasanya disyariatkannya mengikuti muadzin bi kulli ma yaqulu 'inda kulli jumlatin, di setiap apa yang muadzin ucapkan, ya, di setiap apa yang muadzin ucapkan, illa, kecuali fi hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, kecuali di lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, tidak sama dengan muadzin. Akan tetapi, ya, kita mengikuti muadzin biqauli, dengan perkataan la haula wala quwata illa billah. Ini sebagai ganti, ya, apa yang muadzin ucapkan, karena Rasulullah di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya ketika muadzin itu mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka bagi orang-orang yang mendengarkan menjawab la haula wala quwata illa billah. Taib. Dan hadis ini juga memberikan faedah kepada kita, annahu yutaba'ul muadzinu wa in annahu la yaqulu syai'an idza syahada al-muadzina wa lam yasma'hu. Bahwasanya seseorang itu tidak mengucapkan apa-apa, ya. Jangan mengucapkan apa-apa apabila dia menyaksikan muadzin tetapi tidak mendengarkan muadzin.
Misalnya ada yang azan di sini, kita berada di luar, kita melihat di sana ada muadzin, tapi kok kita tidak dengar azannya, maka tidak dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Yang ketiga, annahu yutaba'ul muadzin wa in ta'addadal muadzinun. Jadi kita juga dianjurkan bagi kita untuk mengikuti muadzin walaupun muadzinnya banyak. Jadi misalnya sini masjid, sana masjid, azan semuanya. Ya, azannya ya hampir berbarengan. Ya, maka kita dianjurkan juga untuk menjawab muadzin yang lain. Ya, mengikuti muadzin yang lain. Ya. Dan yang terakhir, sa'atu fadlillah wa kamalu syari'atihi. Di sini ada namanya luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya untuk kita bisa mendapatkan pahala dari menjawab azan dan juga kesempurnaan syariat Islam sebagai kita mensyiarkan azan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan menurut Syekh Ibnu Bassam bahwasanya ijabatul muadzin bimithli ma yaqul dzalika ijma'ul ulama. Menjawab muadzin seperti yang beliau ucapkan ketika azan itu adalah ijma'nya para ulama. Ya, para ulama sudah sepakat bahwasanya bagi seseorang itu menjawab azan seperti seorang muadzin mengucapkan azan. Ya, semisal dengan yang muadzin ucapkan. Yang beliau tambahkan kembali antakuna ijabatul mujib ba'da intihal muadzin minal jumlah. Bagi seorang yang menjawab azan, itu kapan menjawabnya? Yaitu ketika seorang muadzin sudah menyelesaikan azannya di kalimat terakhir. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah asyhadu an la ilaha illallah selesai, baru kita mengulanginya seperti yang beliau ucapkan. Ya, karena dikatakan di situ di hadisnya faqulu. Ya, ada fa di situ menunjukkan tentang tertib, ya, tentang ketertiban. Ya, jadi setelah muadzin baru kita yang menjawab. Yang beliau lanjutkan kembali, zahirul hadis, ya, tampak dari hadis tersebut, an-sami'a yujibul muadzin bimithli ma yaqulu fi kulli jumalil adzan. Ya, bahwasanya orang yang mendengarkan maka dia menjawab seorang muadzin seperti yang beliau ucapkan di setiap jumlah. Ya, sama persis dengan yang diucapkan oleh muadzin. Walladzi 'inda jumhuril ulama annal mujib yaqulu la haula wala quwata illa billah 'inda qaulil muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ya. Ini dan jumhur ulama sepakat bahwasanya seorang yang menjawab la haula wala quwata illa billah itu ketika seorang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Ya. Nah, ini faedah yang selanjutnya, yang terakhir dan yang sangat penting, beliau katakan rawa al-Bukhari fi sahihihi an Jabir ibni Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah
halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Jadi beliau tambahkan, Syekh Ibnu Bassam menambahkan, memberikan faidah kepada kita, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Jabir ibnu Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man qala hina yasma'an nida, barang siapa yang berkata setelah beliau ini mendengarkan nida, mendengarkan azan di sini, setelah selesai azan, lalu beliau berdoa, ya, orang tersebut berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ya, sampai wa'atta. Ya, di sini apa yang beliau katakan, apa yang Rasulullah janjikan ketika seseorang berdoa, ya, setelah adzan dengan doa ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah nanti. Maka alhamdulillah dengan ini bab adzan ataupun hadis-hadis penjelasan tentang adzan alhamdulillah kita sudah selesaikan. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke babu istiqbalil qiblah, bab tentang menghadap kiblah. Ya, bagaimana hukum-hukum menghadap kiblah. Ya, semoga kita semuanya diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, ya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bisa mengamalkan ilmu-ilmu dari Allah dan Rasul-Nya. Baik, ini saja yang bisa Anda sampaikan. Semoga memberi sedikit manfaat untuk kita semuanya, sedikit banyaknya manfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.